Hai ya, kembali lagi dengan saya Sugeng Santoso. Ya di sini kami ya berdua nih mau Ya, ngobrol-ngobrol tentang prodi rekam medis. Ya, hari ini saya ditemani dengan Ibu Koribus Pitaningsih iya, ya. Beliau ini adalah dosen RMIK ya, prodi rekam medis dan informasi kesehatan. Juga beliau ini ketua bidang kurikulum di Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis se-Indonesia ya, atau apa iya. tuh nama organisasi? Aptirmiki, Oh ya ya ya, ya, Aptirmiki ya. Dan juga beliau sedang menempuh pendidikan S3 ya Ibu ya. ya, betul Nah, sekali. oke, nah kita ini kan mau ngobrol-ngobrol tentang rekam medis kalau ditemanin sama ketua bidang kurikulum dari Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis, ya ini tepat sekali ya. Nah, tapi gini Bu, ini saya nih kan masih awam itu ya kalau tentang rekam medis. Ya, Kalau saya jalan-jalan ke rumah sakit gitu, kalau dokter saya tahu ya, dokter, kuliahnya kedokteran. mm-mm. Perawat tahu ya, semua orang tahu perawat. Ya, Bidan tahu bidan, apotek tahu. Tapi kalau rekam medis itu ya, apa ya, gitu ya? iya itu dia, ini rekam medis itu apa ya? Kita juga jarang tahu lah kalau di rumah sakit itu ada rekam medis itu ya. Ya, oke. Jadi orang rekam medis itu bekerjanya dalam diam. Waduh, Ya, ya, tapi bekerjanya dalam diam ini jantungnya gimana rumah itu? sakit itu ada di rekam medis, Sebentar, gitu. bekerja dalam diam, Mm-mm. jantungnya Rumah rumah sakit sakit. itu Berarti ada di rekam sebenarnya medis. perannya sentral juga ya kalau Iya, di vital rumah sekali, sakit. cukup vital ya di rumah sakit. Itu apa perannya, Bu? Ya, Kalau boleh tahu karena peran orang rekam utamanya. medis itu dia tugasnya adalah sebagai pengolah data. Ya, jadi pengolah Hmm, data hmm, hmm, yang hmm. salah satu bagian kecilnya ya itu ada di bagian pendaftaran, input data pasien Oke, gitu. rekam medis itu Mm-mm. bagian mengolah data, jadi data-data pasien, informasi pasien ya. Iya, Oh, berarti informasi. rekam medis dan manajemen informasi kesehatan. Oh, jadi itu manajemen informasinya tadi ya, Bu ya. Manajemen informasi Oh, kesehatan ya. Kalau kalau memang dari ini ya dari apa Global Health Workforce Council itu, jadi kita itu kiblatnya ya, kiblatnya itu memang nama profesi kita adalah HIM ya atau Health hmm, Information Management atau manajemen informasi kesehatan. Itu kiblatnya kita ada di sana. Nah, tadi kan, bekerja dalam diam ya, jantungnya Mm-mm. rumah sakit itu ya, di Ya, bidang informasi. Terus tadi mulai kerjanya mulai dari pendaftaran itu ya, pendaftaran dari itu pendaftaran. oke, jadi oh iya ya, jadi gini ya, kalau daftar itu kan berarti nginput informasi dulu ya. Oh, jadi dari Pengumpul data terlebih dahulu. Jadi dia mmm, mengumpulkan data itu melalui kegiatan input data pasien baru itu kan ada data di sana ya, tidak hanya sekedar ya data sosial yang nanti itu output laporannya itu nanti akan berakhir pada sebuah laporan yang tidak hanya untuk kebutuhan lingkup di rumah sakit aja, tapi sampai ke kementerian gitu. Nah itu cukup prosesnya nanti panjang. Orang rekam medis ada mmm, di situ ya. Jadi sepertinya sederhana ya, hanya melakukan kegiatan input data saja. Tetapi di dalam proses mulai dari input, kemudian nanti diolah sampai dia bisa menjadi suatu informasi yang besar gitu ya, yang arahnya nanti dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan itu ada peran orang rekam medis di situ. oke oke oke. Sebentar ya, mungkin saya agak pelan-pelan gitu ya, untuk Ya, memahami karena boleh. kerjaannya katanya agak banyak juga ya. Oke, tadi mulai dari pendaftaran, oke memang kalau saya rasa ya ketika daftarin gitu memang Mm-mm. informasinya kan, eee, Ya, harus harus detail gitu ya, harus bener gitu ya. Karena nanti harus tadi tepat. Ya, katanya kan buat pelaporan berbagai hal gitu ya. ya. Nah nah nanti itu yang diolah itu apanya aja sih, Bu? Jadi tadi kan sudah nih, berarti kalau Mm-mm. daftar kan baru identitas, data sosialnya aja ya kan. Nah Mm-mm. kan setelah itu kan kita berobat tuh ya. Nah Ya. nanti ketemu dokter, nggak tahu juga tuh informasi saya terkait sakit saya atau di, kondisi saya itu, si dokter itu nginget-inget atau ditulis di Enggak mana atau dong. di-input di aplikasi atau gimana saya kok, gimana itu? Ini ya. Jadi kalau ini ya, jadi gini, kalau di rumah sakit itu Mhm, memang di Indonesia masih cukup banyak yang menggunakan model yang manual. Manual itu berbasis pada kertas ya. Jadi kalau periksa itu kan nanti ada buku yang digunakan untuk mencatat. Nah, mhm. bukunya cukup tebal ya, banyak formulirnya. Nah, itulah
bentuk dari rekam medis ya. Jadi Oh, jadi rekam medis itu semacam rekaman informasi tadi ya. betul Jadi sekali. kalau yang masih manual tadi menggunakan Kertas kertas dalam gitu bentuk ya. formulir, tapi kalau dia sudah berbasis apa namanya, teknologi informasi ya, itu nanti sudah bisa dibuat dalam bentuk yang elektronik. Jadi sudah diinputkan di dalam suatu sistem. Berarti tadi data-data informasi medis saya ketika saya berobat itu ternyata ada yang mengolah ya, yaitu yang orang rekam medis kita nih itu. yang ngolah ya. Oke, Jadi oke. kita yang memelihara ya. Hmm, Kita yang memelihara data-data pasien itu. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu dokter perlu ya misalnya, atau misalnya nanti ada kegiatan surveillance nih dari dinas kesehatan, itu kita juga nanti yang menyajikan. jadi sebenarnya Pelanggan kita banyak dong, nggak Iya, cuma iya, dokter iya, ya, nggak cuma direktur gitu. Oke ya. Jadi memang sumber informasinya itu sebenarnya dari rekam medis ini ya. Iya. Jadi kayak Kementerian sekali. Kesehatan mau tahu kondisi masyarakat seluruh Indonesia, sumbernya ternyata ini loh, ternyata Iya, dari rekam medis. dulu. Gitu ya. Nah, tadi ya terkait sumber-sumbernya itu kan tadi kan kita direkam tuh semuanya itu ya. Iya. Nah, berarti kan sebenarnya rekam medis ini hebat juga ya, maksudnya bisa menyimpulkan kondisi sakitnya seseorang gitu ya. Oh, ini sebenarnya riwayatnya kemarin apa gitu ya, sakitnya kan terekam di situ. Kalau dibandingkan dengan penyakitnya orang lain itu kan dilihat dari pola-polanya itu mungkin bisa diolah kalau sekarang ya, mungkin ada eranya sudah pakai digitalisasi teknologi ya. Iya, data mining dan lain-lain itu ya. Iya. Nah, itu gimana itu kalau di rekam medis pakai ke situ nggak arahnya? Iya, tentunya. Jadi ketika data itu nanti jumlahnya sudah cukup besar ya, maka nanti kegiatan untuk menganalisis data itu pun ada beberapa toolnya ya atau alatnya. Nah, ini nanti mahasiswa itu ketika dia belajar ya itu juga akan dibekali oleh tool-tool ya atau alat-alat yang nanti bisa digunakan untuk mengolah data tersebut. Salah satunya tadi misalnya pakai data mining gitu ya. Jadi data yang ada di dalam rekam medis elektronik. Nah, kata kuncinya itu ya Pak ya. Jadi ketika kita sudah berbicara tentang teknologi informasi, maka konsep dari rekam medis ini sendiri pun sudah berubah ya, nggak cuma rekam medis yang bentuknya kertas terus diolah data mining, nah itu juga nggak bisa ya. Jadi harus memang ini sudah diterapkan oleh rumah sakit yang menerapkan rekam medis elektronik. Gitu. Oke, berarti sekarang sudah eranya kan sudah mulai komputer ya. Di sudah menjadi juga, tuntutan, tuntutan oke. dari pemerintah Indonesia untuk arahnya memang menerapkan ke rekam medis elektronik. Jadi yang bagian dan itu salah satu keunggulan di Unjani ya. Jadi keunggulannya mahasiswa lulusan dari prodi rekam medis di Unjani itu adalah salah satunya dia ahli di bidang RME ya. Berarti memang di sini ini memang arahnya unggulannya adalah rekam medis elektronik. Iya, gitu ya. Salah satunya. Karena ada salah dua ya. Jadi selain RME, sebentar. Gimana Pak? Di RME-nya ini kan katanya unggulan ya kan. Memang lebihnya gitu kan. Kan rekam medis mungkin ada beberapa ya, nggak cuma satu ya. Di Jogja ini ada berapa prodi rekam medis? Kalau yang negeri itu ada 2 ya. Kemudian yang swasta itu kita ada 4 ya, 4 dengan Unjani. Jadi sudah ada 6 prodi di wilayah DIY. Oke. Nah, yang membedakan tuh ya RME-nya tuh sama prodi-prodi rekam medis yang lain gitu ya. Kenapa kok sini unggulannya rekam medis elektronik? Emang bedanya apa sih? Ya, kalau jelas itu tadi terkait dengan RME itu karena memang mengacu ke visi misi prodi ya. Tetapi kalau misalnya masyarakat ingin melihat ya, apa sih keunggulannya prodi RMIK Unjani gitu ya. Kalau belajar di sana tuh Unjani tuh punya kelebihan apa sih? Kenapa harus saya pilih misalnya seperti itu ya. Nah, itu salah satunya adalah dari fasilitas laboratorium. Ya. Jadi lab kita yang ada di Unjani ini ya untuk prodi rekam medisnya itu merupakan salah satu prodi yang memiliki fasilitas lab yang terlengkap. Ya, Janet. Oh ya, labnya lengkap. Berarti lab komputer juga disediakan ada, itu ya. Nggak cuma komputer aja ya, kita itu juga ada labnya itu dalam bentuk mini hospital. Jadi mini lab ya yang memberikan gambaran seperti apa sih proses rekam medis di rumah sakit seperti itu. Dan itu nggak cuma gambaran dari sekedar
alat meja, kursi ya, atau peralatannya aja, tetapi karena kita tadi keunggulnya ada di RME, jadi di dalam sistem informasinya pun kita juga punya. Oke, berarti Iya. mahasiswa itu ya sudah praktik ya menggunakan SIM RS yang berbasis Iya, RME tadi gitu ya. Iya. Terus labnya juga ada labcomnya tadi kan lengkap Ada, juga ya. ada lab ya. komputernya juga kita ya. Tapi gini Bu, mungkin ini saya aja sih kan masih agak terngiang-ngiang itu ya. Gimana? Kan memang kata tadi labcomnya ada ya, jadi belajar komputer banyak juga. Nah, ini jangan-jangan nanti malah kayak sarjana komputer nih sebenarnya. Tidak, ya. Pembatasnya di mana nih ya? Jadi antara tadi orang rekam medis dan manajemen informasi kesehatan, ternyata kan belajar komputer juga tuh, karena sekarang sudah eranya RME. Nah, batasnya di mana itu? Ya, baik. Jadi ini kembali lagi ya, berarti kita membahas terkait dengan kurikulum ya kalau kayak gini ya. Jadi orang rekam medis itu memang ketika dia belajar ya, dia itu nggak hanya belajar terkait dengan kesehatan saja seperti tenaga kesehatan lainnya ya, yang hanya berkaitan dengan anatomi fisiologi, kemudian farmakologi gitu ya. Itu nggak hanya sekedar di situ aja. Kesehatan masyarakat itu kita nggak hanya terbatas di situ. Tetapi di sini memang kalau kita melihat ya, orang rekam medis itu juga berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan health informatik ya. Jadi kita juga berkaitan dengan health informatik, kita juga berkaitan dengan health information and communication technology, dan kita juga berkaitan dengan information governance. Jadi di sini itu memang ada lapisan-lapisan antara orang rekam medis itu dengan IT. Nah, bedanya apa? Kalau orang rekam medis itu nanti dia akan lebih banyak menggunakan ilmunya terkait dengan teknologi informasi ini kepada sebuah bisnis proses data. Karena kembali lagi kan kita itu ada di jantungnya rumah sakit ya. Kita itu tugas utamanya kita sebagai profesi PMIK itu kita harus mampu untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan sampai ke penyajian data. Jadi bisnis proses itulah yang nanti akan didesain oleh ahli PMIK gitu. Jadi alur informasi, alur data, mulai dari sekedar misalnya tadi informasi nama gitu ya, informasi atau data terkait dengan penyakit saja itu menjadi sebuah suatu data yang besar yang sudah dianalisis, itulah orang rekam medis. Gitu. Okay. Dengan memanfaatkan tadi misalnya data mining seperti itu ya, atau mungkin memanfaatkan terkait dengan aplikasi-aplikasi lain ya yang dapat digunakan untuk kegiatan pengolahan data. Oke. Mungkin saya sedikit ini ya, kayak ada pencerahan ya. Ini kalau bahasa saya ya, mungkin rekam medis itu jadi semacam kayak desainernya untuk menghasilkan informasi tadi ya. Tapi dia bukan yang bikin ya. Kalau yang bikin kayak bikin pemrogramannya ya, bikin aplikasinya. Oh iya. Jadi ada profesi lagi ya, ada profesi IT-nya juga ada ya. Jadi dia cukup tahu nanti kira-kira akan menghasilkan informasi apa itu ya, informasi yang dilindungi yang mana gitu ya. Karena di dalam konsep dari ketika seorang PMIK itu sebagai ahli, seorang yang pandai dalam mendesain sistem itu, di sana kan juga ada unsur-unsur terkait dengan kerahasiaan data. Nah, itu juga orang rekam medis nanti yang tahu ya. Kalau orang IT kan dia nanti yang membuat ya, yang buat kalau misalnya kita membahas tadi misalnya kayak jadi desainer ya, yang jahit itu orang IT, tapi desainernya kita. Kenapa kok ini misalnya jahitannya harus sedalam sekian senti, itu orang rekam medis. Jadi kalau ketika kita membuat suatu desain sistem, ada batasan terkait dengan hak akses, otorisasi, ya itu tentunya karena kita ada aturan-aturan terkait dengan kerahasiaan informasi rekam medis, dan itu ada di dalam profesi rekam medis. Pusing juga ya belajar rekam medis kayaknya. Ya, jadi kita nggak hanya belajar terkait kesehatan, kita nggak hanya belajar terkait dengan teknologi informasi, ternyata juga aspek hukum kita juga belajar. Ya tadi IT belajar ya. Anatomi fisiologi ya, kesehatannya juga belajar ya tadi. Terus tadi katanya itu juga ada labnya loh ya. Ya, tadi barusan terkait menjaga kerahasiaan itu tadi belajar aspek hukumnya. Iya, hukum kesehatan kita juga belajar di situ. Gini. Itu kalau misalkan
Saya pernah tuh ya kalau ke rumah sakit gitu Ya. mau ngurus asuransi gitu. Ah. Nah itu sama Itu bagian apa rekam itu? medis ya. Kalau di dalam rekam medis itu nanti masuk ke dalam subunitnya itu bagian medico legal atau bagian surat keterangan medis ya. Jadi kita itu nanti juga salah satu ya. Kalau tadi kan baru bagian kecilnya saya bercerita tentang pendaftaran ya. Toh ini ada lagi bagian kecilnya lagi yang berkaitan dengan tugasnya dalam menjaga aspek hukum ada di bagian medico legal. Jadi pengurusan visum et repertum, kemudian pengurusan terkait dengan asuransi kesehatan, Jadi yang klaim BPJS, nah itu juga kita ya. Jadi yang tahu nih informasi medis yang keluar, yang boleh keluar yang mana, yang boleh diakses sama orang konsumen itu yang mana, itu orang rekam medis berarti ya. Betul. Oh ya. Jadi menjaga semua informasi medis pasien itu orang rekam medis. Iya, betul Oke, sekali. tadi desainernya terkait untuk membuat sebuah manajemen informasi tadi ya, membantu dalam hal manajerial. Ya. Nah, terus aspek hukumnya tadi juga harus menjaga informasi tadi. Nah, terus tadi belajar kesehatannya itu terus fungsinya buat apa itu? Kalau yang belajar anatomi tadi ya kepo ini ya Pak Sugeng ya. Ya, banyak banget nih belajarnya. IT ya, aspek hukum iya. Tadi kan mau dibuat pelaporan itu kan. Ya kalau tinggal nginput data yang ada ditarik gitu aja kan bisa aja. Tapi kenapa harus belajar anatomi, harus belajar macam-macam itu kira-kira gimana itu? Kalau terkait dengan ilmu anatomi fisiologi ya, itu karena memang nanti kan kita juga ada ahli atau lulusannya itu nanti sebagai clinical coder ya. Jadi itu salah satu keunggulan lagi di prodi kita ya. Jadi ada dua keunggulan selain RME tadi, kita itu juga ahli di bidang coding. Kusik. Coding ya, iya. Kode ya. Jadi kode, suka ngode kan? Ya. Oke, kode ya. Kode itu kan kayak sandi ya, jadi kan mewakili sebuah informasi gitu ya. Nah, yang dikode itu apa sebenarnya? Ya, yang dikode itu adalah data diagnosis ya dan data terkait dengan tindakan medis ya atau prosedur penunjang diagnosis. Jadi ini nanti kaitannya ya kalau ini yang mahasiswa dan para calon mahasiswa ya yang cukup tertarik dengan terkait dengan pelayanan di BPJS itu orang rekam medis juga masuk di situ pasarnya salah satunya. Sebentar Bu, saya mau lihat itu buku ICD. Yang mana? Nah, ICD belakang itu. Oh iya, ya. Ini itu, ya. Oke. Nah, pasti ini, kepo banget ya sama yang ini ya. Yang bukunya sangat tebal. Nah, ini adalah salah satu dari kitabnya orang rekam medis ya. Jadi ini adalah buku International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem ya. Jadi ini ya Bu untuk mengcoding tadi yang ditanyakan ya. Jadi ini digunakan sebagai acuan dari BPJS Kesehatan dalam memberikan kode untuk menentukan kode CMG ya. Kode CMG ini kaitannya kalau di BPJS itu nanti terkait dengan klaim. Jadi besaran biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk menjamin biaya seorang pasien BPJS itu ditentukan dari kode yang dihasilkan oleh profesi PMIK. Jadi hati-hati ya, orang rekam medis itu dia memiliki keterampilan atau skill yang memang harus dijaga lurus ya sesuai dengan kode etik profesinya karena memang nanti kaitannya juga terkait dengan biaya. Nah, potensi-potensi terkait dengan upcoding, fraud itu ada di dalam rekam medis. Makanya mahasiswa kita harus dibekali juga terkait dengan moral ya, terkait dengan kode etik itu ya harapannya supaya nanti ketika melakukan kegiatan coding tadi dengan buku ICD ini ya. Ini yang bentuknya buku ya Pak ya, ada juga yang elektronik. Mohon maaf ya. Ini saya tuh sambil nganu soalnya ya. Sambil membayangkan. Ya. Gimana? Jadi pelan-pelan. Ya. Ini ngode ini ya, ngodenya kan berdasarkan buku ini ya toh. Oh, ini International Statistic Classification ya. Jadi ini kan pengelompokan secara internasional ya. Tadi ternyata BPJS juga ngikutin ini juga ya. Jadi ini sudah standar internasional dikelompok-kelompokkan gitu ya. Yang dikeluarkan oleh WHO ya untuk pengelompokan kode diagnosis kalau yang ini ICD-10. Jadi kode-kode tadi ini adalah kelompok diagnosis di kode-kode gitu ya. Terus ini juga dipakai untuk
BPJS. Iya. Jadi di BPJS itu tadi keluar uangnya Keluar itu uangnya, berdasarkan keluar biaya. kode ini. Iya, berdasarkan kode yang diinputkan oleh seorang PMIK. Oh, yang input juga orang rekam medis. Iya dong, orang rekam medis. Nah, Jadi, kalau gini, gimana? maaf Bu ya. Ini kalau ngode-ngode gini ini ada aturannya nggak? Ada dong, ya. Bahkan mahasiswa kita ketika dia nanti menempuh studi untuk yang diploma 3, itu mereka dibekali untuk belajar coding ini mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Jadi hampir di setiap semester itu mahasiswa selalu belajar terkait dengan konsep coding ini karena cukup banyak bab di sini. Dan memang kalau saat ini yang digunakan di Indonesia memang kita menggunakan yang ICD 10 ini ya, yang ICD 10. Kalau dari WHO memang sudah ada yang sampai ICD 11 ya, sampai ICD 11. Tetapi memang belum diadopsi sepenuhnya di Indonesia. Ya, jadi kalau yang BPJS itu pakainya masihnya ini. yang ini ya. Kalau yang tindakan bukan yang ini ya, yang tindakan satunya lagi ya, yang ICD 9CM ya. Jadi hanya berbeda cara mengkodenya saja, tetapi secara prinsip PMIK itu diajarkan memberikan suatu kode untuk mendefinisikan terkait dengan diagnosis dan tindakan atau prosedur operasi penunjang medisnya. Gitu. Ini saya jadi bayang-bayangin ya. Tadi keluar uangnya berdasarkan yang di kode itu ya. Iya. Jadi bukan dokter tuh nulis uangnya berapa gitu ya. Enggak, iya. Nah kalau ngodenya keliru, uangnya juga keliru dong. Uangnya beda lagi. Berarti yang menyimpulkan si pasien ini sakit apa gitu ya endingnya ya. Oh, jadi dari si orang PMIK ini ya. Jadi dokter sudah menulis misalkan sakitnya apa gitu toh. Ya. Dengan berbagai hasil penunjangnya apa gitu ya. Oh, nanti disimpulkanlah nanti berdasarkan kode ini gitu. Iya, jadi kalau dokter kan profesinya memang dia nanti tugasnya adalah untuk menegakkan diagnosis ya. Nah, kalau PMIK itu memang salah satu ilmunya itu dia adalah untuk memberikan kode diagnosis. Tetapi untuk yang level sarjana terapan ya atau D4 ya, kita menyebutnya sarjana terapan itu bahkan dia sampai ke menganalisis terkait dengan penelusuran penunjang diagnosisnya itu tepat nggak yang ditulis sampai dokter gitu. Ya, jadi ada lapisan kompetensi yang sedikit berbeda untuk jenjang diploma 3 dan sarjana terapan. Tapi prinsipnya sama, nanti semuanya akan memberikan kode, cuman ada levelingnya. Pas ngode ini berarti nggak ketemu pasien ya? Enggak dong, kan berarti kita sudah pakai rekam medis tadi. Ya, jadi apa yang sudah dituliskan oleh dokter di dalam berkas rekam medis, baik itu terkait dengan diagnosis, baik itu terkait dengan prosedur ya atau tindakan operasinya atau bahkan terkait dengan tindakan penunjang medis lainnya, itu di dalam berkas yang bentuknya masih dalam kertas tadi atau misalnya di dalam sistem informasi rumah sakit itu nanti yang kita berikan kode. Oke, saya sekarang baru agak paham nih Bu. Jadi kenapa tadi di awal ya Bu Kori menyampaikan rekam medis itu bekerja dalam diam ya. Ternyata tidak ketemu pasien. Yang ketemu pasien tadi hanya di bagian pendaftaran ya sama tadi medico legal itu kalau ngurus kan nanti ketemu ya kan. Iya, mengurus Tetapi asuransi, kalau SKM untuk kita melayani pasien. Tapi waktu mendesain sebuah sistem informasi agar menghasilkan informasi medis yang berkualitas itu kan tentu nggak ketemu pasien. Ngoding tentu nggak ketemu pasien. Jadi kalau yang buat laporan kita juga nggak ketemu gitu ya. Karena kadang gini ya, mau masuk kesehatan tuh kadang takut lihat darah gitu ya. Nah ini nih ya buat nah kalau di sini ya. ternyata memang bekerja dalam diam tadi ya. Jadi kita tahu medisnya. Yang ingin mengambil tenaga kesehatan ya, tapi nggak banyak pelayanan ke pasien ya, pelayanan ke pasiennya minor, ambil rekam medis ya. Karena kita ada pekerjaan yang di bagian front office dan ada pekerjaan yang di bagian back office. Tapi kayaknya lebih sentral yang back office-nya ya. Iya, lebih banyak ruang lingkupnya jauh lebih besar yang di back office. Nah, makanya ilmunya kan tadi ada kiblatnya kita adalah di manajemen informasi kesehatan. Ya, karena manajemen itu kan cukup luas juga lingkupnya ya. Ada di back office. Oke ya. Oke, sekarang sudah ada bayangan ya. Jadi rekam medis itu cukup jelas ya Pak ya. Oke, lumayan ya. Nah, mungkin gini ya. Mungkin bagi teman-teman gitu yang kemarin bingung ya mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa, terus mungkin mendengar cerita dari Bu Kori ini terus tertarik rekam medis di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ya. Nah, yang menarik nih di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini dibanding rekam medis di luaran sana itu kira-kira apa itu ya? Terus kegiatan mahasiswa mungkin
ada yang Ya, visual nggak sih kalau di iya sini gitu ya? dong. Ya. Oke, kalau tadi kan mungkin baru disampaikan bahwa salah satu yang ada kelebihan kita itu ada terkait dengan sarana lab tadi ya. Lab kita itu adalah lab yang cukup terlengkap tadi ya. Labnya lengkap. Ya, labnya yang pertama lengkap. Jadi Ada apa kita, aja labnya? Oke, yang pertama kita ada mini hospital ya. Mini hospital ini adalah gambaran rekam medis manual ya dan elektronik. Ya, jadi karena kita di sana sudah ada juga sistem informasi rumah sakit ya, aplikasinya kita juga sudah ada sehingga nanti ketika mahasiswa itu praktek, kita asah terkait dengan apa namanya keterampilannya ya, itu mereka benar-benar bisa melihat nih ketika praktek, oh seperti ini loh alur data hingga menjadi sebuah informasi dengan menggunakan aplikasi itu seperti ini gitu. Kalau konsep manualnya ya jelas kita ada di sana. Kemudian yang kedua itu kita juga ada lab coding. Ya, lab coding ini tadi kayaknya cuma ngasih kode ya, tapi kita ada labnya ya. Dan itu merupakan salah satu keunggulan dari laboratorium kita karena tentunya ini untuk mendukung visi misi dan tadi keunggulan dari prodi. Kemudian yang ketiga adalah lab komputer tadi ya. Jadi lab komputer kita itu sesuai dengan kapasitas mahasiswa dan kita itu juga menjadi CBT center ya. Jadi nggak usah diragukan lagi. Memang ada berapa komputer CBT itu, Bu? Yang di CBT itu kita ada sekitar 200 ya. 200 PC. Kalau ya. di sini satu angkatan itu berapa rekam medis itu ya? Kurang lebih sekitar 120. Oh, 120 ya masih sisa ya. Ya, itu lab komputer, kemudian ada juga lab anatomi fisiologi ya. Ini memang lab bersama nanti dengan prodi-prodi kesehatan lain yang ada di tingkat fakultas kesehatan. Kemudian yang kedua itu yang cukup menarik ya dan bersejarah adalah dosen di prodi rekam medis ini salah satunya adalah dosen senior di bidang rekam medis. Jadi sosok beliau itu adalah memiliki peran yang cukup besar ya dalam melahirkan prodi rekam medis di wilayah DIY. Ya, dan lulusan pertama bidang rekam medis ya, lulusan pertama kan dulu sejarahnya kan di pertama kali rekam medis lahir itu kan di Universitas Esa Unggul ya. Nah, beliau ada lulusan pertama dari UEU. Beliau adalah Bapak Sis Wuryanto, Bapak Sis Wuryanto, AMD Perkes SKM MPH, ya. Jadi beliau ini selain sebagai pelatih, beliau juga banyak melahirkan prodi-prodi yang ada di wilayah DIY. Kemudian selain Pak Sis itu dosen-dosen kita itu juga banyak yang berasal dari praktisi, ya. Jadi Pak Sis ada nggak ya Bu fotonya? Nggak ada. Pak Sis ya, mohon maaf nggak ada ya. Ya nanti kita jadi Pak Sis itu pendiri ya, pendiri prodi rekam medis di sini itu ya, juga istilahnya sesepuhnya, sesepuhnya rekam medis itu ada di sini itu ya. Terus dosen-dosennya praktisi itu ya. Ya banyak yang berasal dari praktisi ya. Jadi praktisi rekam medis yang ya mereka sudah cukup banyak pengalaman lah. Tapi kayaknya rekam medis itu memang profesi baru kali ya, soalnya agak jarang dikenal itu. Memang profesi baru ya, karena kalau dari Pormiki aja itu kan baru sekitar tahun berapa, 75 ya, jadi ya belum lama lah umurnya ya, masih muda dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain gitu ya. Aptir Miki aja baru berapa? Aptir Miki itu baru sekitar 12 ya. 12 tahun usianya ya, jadi masih cukup muda dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain. Oke, mungkin itu ya. Jadi dosen-dosennya dan dosen-dosen kita itu selain dari praktisi, dosen-dosen kita itu juga aktif dalam mengikuti kejuaraan ya lomba. Jadi nggak cuma mahasiswanya aja menang dong ya namanya kompetisi, ada yang menang ada yang kalah ya, tapi paling tidak semangat dosen ini sudah cukup tinggi ya kalau di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi memiliki jiwa kompetisi yang cukup tinggi untuk mengikuti kompetisi yang ada di tingkat nasional, nggak cuma lokal ya tapi di tingkat nasional. Oke, kemudian yang ketiga itu sebentar, kompetisi apa itu yang pernah ikut itu? Lomba pembuatan video praktik. Ya, itu juga di tingkat nasional ya. Menang hibah itu video. Ya, juara itu berapa, Bu? Juara 1. Oh, juara 1. Tahun lalu itu kita mendapatkan juara 1 sebanyak 3 hibah video ya. Ada video praktik terkait dengan coding, kemudian terkait dengan pembiayaan kesehatan, kemudian pembiayaan juga kesehatan terkait yang BPJS tadi. Iya, terkait BPJS tadi kita juga juara. Kemudian yang satu lagi itu terkait dengan analisis ya, analisis rekam medis ya, itu kita juga juara di situ. Kemudian lomba menulis artikel itu kita juga
juara lah ya di situ. Jadi, minimal itu ketika dosen itu memiliki jiwa kompetensi itu akan ditularkan ke mahasiswa. Nah, berarti mahasiswanya juga juara dong. Ikut berbagai kegiatan gitu. Iya. Nah, kalau di sini sebenarnya difasilitasi nggak sih, Bu? Jadi jadi gini sebenarnya ya. Kita mungkin sama-sama tahu ya, tadi kalau mahasiswa itu sebenarnya untuk mengasah ya kemampuan mahasiswa itu tidak hanya di kelas gitu Iya, ya. betul sekali. Nah, itu perlu juga berbagai wadah ya, tadi ikut berbagai event gitu ya, kejuaraan, terus mungkin ada kegiatan lain, mungkin organisasi dan lain-lain. Nah, kalau di sini seperti apa? Nah, di sini di Unjani ya, di Unjaya ya, kita itu juga mengasah mahasiswa dalam kegiatan untuk suasana akademik ya. Jadi di suasana akademik ini nanti mahasiswa yang memiliki minat dan bakat ya itu juga difasilitasi ya. Kalau untuk mahasiswa rekamedis sendiri itu kita ada yang namanya Himarmika ya. Apa nah, itu, dan Himpunan mahasiswa ya, rekamedis dan informasi kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ya, Himarmika. Himarmika, himpunan mahasiswa rekamedis dan informasi kesehatan. Ya. Nah, di Himarmika ini pun, ini kan baru salah satu wadah organisasi. Jadi ketika kita yang namanya masuk di dalam suatu organisasi, tentunya itu nggak cuma kognitif aja ya yang dilatih ya, tetapi juga terkait dengan bagaimana kemampuan kita untuk berorganisasi ya. Jadi itu yang cukup penting nanti ketika seorang mahasiswa itu lulus dan dia terjun ke masyarakat, karena mereka harus bersosialisasi di situ ya. Jadi di Himarmika ini itu yang sudah cukup membuat suatu prestasi ya, itu di awal tahun 2020 tuh mereka juga berhasil mengadakan event internasional. Dan ini mahasiswa Unjaya ya, jadi yang mengadakan mahasiswa itu ya. Iya, yang mengadakan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa ya tentunya ada peran dari prodi dan pimpinan ya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena kan pasti ada dukungan lah dari pimpinan juga untuk kegiatan itu ya. Tapi ini paling besar memang dari Himarmika. Mohon maaf saya potong ya, mumpung saya inget ya. Gimana? Kan tadi kan lagi ini toh bahas dosennya ikut juara-juara itu kan. Terus sekarang mahasiswanya difasilitasi ada organisasi Himarmika itu kan. Nah, kalau kejuaraan ikut juga enggak? Difasilitasinya seperti apa gitu. Jadi kalau dosennya saja mengikuti kompetisi, masa mahasiswanya enggak? Ya, pasti juga didukung dong gitu ya. Jadi kalau untuk prestasi terbesar itu kemarin juga mahasiswa kita itu mendapatkan juara ranking 5 besar internasional. Acara apa itu ya? Lomba menulis artikel. Jadi di dalam kegiatan menulis artikel itu tentunya mahasiswa juga dibimbing oleh dosen ya. Jadi di sini memang ada peran serta ya dari prodi ya, dari prodi untuk memberikan dukungan. Nanti mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan kompetisi itu akan mendapatkan bimbingan dari dosen ya. Jadi dosennya itu siapa ya, tentunya sesuai dengan kompetensi dari si dosen masing-masing ya. Jadi dibimbing gitu ya. Iya, dibimbing. Tapi ini pertanyaan yang paling ini nih ya. Umum wajar ya. Kan kalau menang lomba nih, kalau saya ya ikut menang lomba. Kan kalau dari sana pasti dapat hadiah. Iya dong. Ya, pasti ya dari panitia ada pasti dong dapat. reward dari Nah, kalau dari Unjaya. Oh iya, tentu ada ya. Jadi bahkan untuk dukungan atau reward ya dari di tingkat universitas untuk pencapaian kejuaraan itu cukup besar sekarang ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi ini saya sendiri sebagai dosen cukup mengapresiasi ya dari tingkat universitas itu sudah mulai concern di sini. Jadi kalau juara prestasi ya. Dapat dari panitia, ada terus dapat dari universitas. Ya mohon maaf untuk teknisnya mungkin saya kurang bisa menjelaskan ya, tetapi dari surat keputusan rektor itu sudah ada yang mengatur terkait dengan hal tersebut ya. Secara prinsip untuk yang mahasiswa mendapatkan kejuaraan itu memang ada reward yang akan diberikan dari tingkat universitas, langsung dari tingkat universitas ya di bawah kemahasiswaan. Seperti itu. Oke, nah tadi di Himarmika itu kegiatannya apalagi tuh Bu? Kan tadi ini lomba ya. Ya, mengadakan kegiatan bikin seminar ya, lomba. Nah, selain itu untuk mengcover berbagai kreativitas mahasiswa itu apalagi nih? Apakah
Ada kegiatan apa? Mungkin olahraga, mungkin seni atau apa? Iya, itu ada. Jadi kalau itu nanti ada di bawah kemahasiswaan ya. Jadi misalnya ada minat dan bakat mahasiswa terkait dengan apa, misalnya bulu tangkis, nanti kita juga ada ya bulu tangkis. Kemudian ada terkait dengan pramuka, tari, itu kita juga ada ya. Itu langsung nanti dikoordinir oleh bagian kemahasiswaan. Jadi mahasiswa atau teman-teman ya yang ingin belajar di sini nggak usah ragu ya. Cukup banyak di sini pos-pos ya yang nanti bisa mengasah kalian dalam meningkatkan keterampilan atau minat bakat kalian di luar dari ilmu rekam medis ini. Ya. Oke, Bu Karti, terima kasih sekali ya. Ini banyak sekali ilmu yang diberikan ya sama Bu Kori pada sesi bincang asik ini ya. Nah, tadi intinya mungkin saya simpulkan ya, rekam medis itu tadi belajarnya adalah mengolah data informasi kesehatan pasien gitu ya. Nah, terus di kesehatannya tadi, ternyata ada bikin coding-coding tadi ya, mengkode ternyata BPJS itu menggunakan data pembayaran ya untuk membayar si pasien. Kok si pasien ya? Ke rumah sakit. Ke rumah ya. sakit. Ya, ke rumah sakit itu berdasarkan dari kodenya ya. Terus tadi apalagi tuh ya, satu lagi apa ya tadi? Oh, di menjaga informasi ya. Jadi menjaga informasi. Itu dia belajar hukum juga lumayan ya. Terkait dengan kerahasiaan rekam medis. Itu ya, di rekam medis. Termasuk tadi di pelaporan ya, di pelaporan yang ke dinas kemana. Statistik pelaporan itu nanti juga berkaitan dengan kita ya di situ ya. Ya, termasuk mungkin pastinya ya kalau namanya saja mengolah informasi ya, manajemen informasi. Kalau direktur pun mengambil keputusan pasti banyak dari melibatkan rekam medis. Dan juga kelebihannya tadi kalau di sini mahasiswanya juga difasilitasi ya untuk berbagai kegiatan, ikut lomba juga dikasih reward ya. Iya. Juga kita dukung. Oke, gitu ya. Ternyata menarik juga ya rekam medis, pekerjaan yang orang kesehatan, tetapi ternyata bekerjanya dalam diam ya karena lebih banyak di back office ya, tapi ternyata pusing juga. Oh ya, satu lagi mungkin ya untuk para ini ya calon mahasiswa misalnya yang dari background IPA ya, dari background IPA itu kan sudah cukup banyak mereka belajar terkait dengan apa namanya anatomi ya, anatomi fisiologi itu nanti akan sangat bermanfaat ya. Jadi bukan kita itu lebih apa namanya mengutamakan dari IPA enggak ya, tapi memang ketika mereka itu sudah cukup banyak mendapatkan ilmu terkait dengan anatomi itu nanti ketika belajar coding ini lebih mudah ya. Jadi kalian teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa ya yang dari lulusan IPA dan memang tertarik ingin bekerja di rumah sakit tetapi tidak banyak terkait dengan pelayanan kepada pasien, ambillah dari jurusan rekam medis gitu. Kan Bu Kori barusan menyampaikan ya kerjanya di rumah sakit itu. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi nih ya, kalau sekarang kan banyak ini ya untuk kayak vendor-vendor pengembang aplikasi gitu ya. Jadi kerjanya mungkin nggak cuma di rumah sakit ya kalau seperti ini ya. Kayaknya lo ya. Di mana sih kerjanya sih? Ya selain di rumah sakit ya, tadi kan gambarannya kalau di rumah sakit seperti itu ya pekerjaannya ya. Kita di bagian pendaftaran, di bagian medico legal gitu ya. Kita juga di bagian pengolah data ya. Di puskesmas kita juga ada ya fasilitas pelayanan kesehatan lah minimal karena memang itu sudah dipersyaratkan ya oleh peraturan Menteri Kesehatan bahwa memang harus ada rekam medis sehingga profesi RMIK itu akan dibutuhkan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi puskesmas bisa, kemudian di klinik ya, di praktek dokter keluarga itu juga kita bisa. Puskesmas itu kan banyak ya. Nah, di Indonesia aja udah berapa puluh ribu ya kan. Nah, katanya tadi juga rekam medis masih baru gitu loh. Nah, gimana nih kebutuhannya nih? Nah, itu ternyata memang sampai saat ini saja ya, untuk wilayah DIY saja ya, kita nggak usah ke wilayah Indonesia yang masih, daerah timur atau yang memang mungkin belum terjangkau ya. Nah, itu di DIY saja masih minim sekali untuk lulusan D3 rekam medis yang bekerja di puskesmas ya. Jadi hanya mungkin 1 gitu aja masih minim sekali ya. Jadi memang peluang kerja di puskesmas ini masih jauh lebih banyak. Satu puskesmas baru ada 1 tenaga rekam medis gitu ya. Masih minimal itu kalau sekali. Di Jogja. Kalau di luar Jogja malah belum tentu mereka punya ya. Jadi kalian yang dari luar Jogja ya, memang
tertarik di sana nanti bisa mengamati dulu ya sebelum memilih prodi apa yang akan kalian ambil. Coba cek ya di puskesmas sana, di klinik itu udah ada belum sih orang lulusan reka medis. Nah, kalau ternyata belum ada, boleh tuh dipilih ya prodi reka medis untuk diminati ya. Kemudian tadi kan saya baru menjelaskan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan ya Pak ya. Nah, yang kedua itu kita juga bisa di BPJS ya. BPJS itu kita juga bisa masuk di sana ya karena tadi kita berkaitan juga terkait dengan coding dan terkait dengan prosedur klaim, itu kita juga diajarkan terkait itu. Kemudian selain di BPJS itu juga bisa di Dinas Kesehatan ya, di Dinas Kesehatan karena kita kan sebagai pengolah data ya. Jadi kita bisa masuk juga ke Dinas Kesehatan. Dan tadi yang paling penting adalah bagaimana ketika kita itu juga bekerja di salah satu perusahaan mungkin ya yang berkaitan dengan pengembang ya. Pengembang sistem informasi. Nah, ini yang cukup unik juga fenomenanya ya. Karena ternyata banyak lulusan RMIK itu yang justru malah mendirikan suatu perusahaan. Oh ya, malah jadi pengusaha ya, pengusaha. Mungkin karena memang saking tertariknya ya. Over. Jadi ini sebenarnya over ya, karena kalau untuk lulusan diploma 3 kan sebenarnya dia nggak sampai ke create ya, nggak sampai ke membuat suatu aplikasi ya. Tetapi mungkin karena memang fenomenanya itu kan, dia kan tahu bisnis prosesnya tadi ya kan udah sebagai desainer kan tinggal belajar menjahitnya ya nanti ya kan tinggal nyuruh Bu ya ya kan juga kan bisa. banyak orang IT ya kan tapi kan tentunya ya bekerja sama lah ya ini yang paling susah itu kan sebenarnya kalau orang IT kan sudah belajar terkait gimana cara membuat sebuah program. Ya. Tapi kan untuk memasuki sebuah manajemen informasi di rumah sakit gitu kan itu yang nggak mudah itu ya. Jadi kita tahu yang dibutuhkan itu apa, mana yang dilindungi, mana dokter perlu apa itu kan. Nah, itu tadi ya kan orang reka medis tadi. Pantesan ya tadi juga banyak yang sampai membuat aplikasi gitu bikin perusahaan. Iya. Bahkan banyak ya nanti kalau kalian lihat ya beberapa PT maupun CV yang ada di wilayah Indonesia ya yang nanti kalian bisa searching ya, mereka itu bahkan sampai aplikasinya sudah open source ya, bisa dibuka ya, bisa diuji coba, itu mereka hanya lulusan-lulusan dari reka medis juga gitu. Ya, jadi mungkin memang kalau saat ini lulusan D3 itu over ya. Over. Jadi ilmunya itu terlalu lebih gitu ya. Lebih dari yang seharusnya kompetensi yang dia tadi itu belajarnya macam-macam kesehatan dilahap ya toh, belajar kesehatan, belajar IT, belajar hukum ya toh. Dan nggak cuma itu ya Pak. Jadi ketika mahasiswa belajar ya, mereka itu nggak cuma belajar di lab dan di kampus aja loh ya. Mereka juga belajar di lahan, di lapangan. Jadi mulai dari semester 2 itu mereka memang sudah kita siapkan untuk terjun ke lapangan. Setahun sekali gitu Bu? Atau tiap semester? Setiap semester ya, tapi memang dimulai di semester 2 ya. Itu mereka memang sudah terjun ke lapangan, mereka belajar praktek skill ya, skill yang benar-benar kepelayanan pasien ya. Kalau memang mereka di bagian pendaftaran ya, mereka juga langsung belajar tentunya di bawah supervisi ya, di bawah supervisi dari pembimbing lapangannya itu untuk melatih terkait dengan keterampilan mereka. Ya, jadi nggak usah ragu ya, lulusan RMIK itu ternyata metode belajarnya itu cukup banyak. Ya, jadi nggak cuma belajar di kampus, nggak cuma belajar di lab ya, tapi mereka juga ke lapangan. Ya, supaya apa? Lulusan kita nanti siap bekerja sesuai dengan kebutuhan dari user. Ya, itu poin pentingnya di situ. Jadi jangan sampai nanti dari Unjani ini mencetak lulusan yang nggak sesuai dengan kebutuhan user. Jadi soft skill-nya benar-benar dilatih juga ya. Itu memang harus sesuai. Jadi ya link and match ya. Sebenarnya ini kalau mau ngobrol masih banyak kayaknya ya. Saya tuh sebenarnya masih penasaran banyak hal itu ya. Tadi mulai dari BPJS kan, mungkin permasalahan BPJS sama rumah sakit itu aja banyak gitu ya. Cuma waktunya. Iya, oke. Ngobrolnya sudah. Ini udah sore sekali ya. Nah, mungkin bisa kita lanjut lagi. Nah, untuk ngobrol-ngobrol terkait reka medis, belajar apa setidaknya tadi sudah ada sedikit gambaran lah ya, reka medis itu apa. Ternyata jantungnya informasi di sebuah Fasyankes, bahkan mungkin besok kalau semakin berkembang itu kalau di Indonesia ya senegara ini ya. Karena arahnya sudah ke satu data ya sekarang ya, satu data Indonesia itu juga tentunya peran data ini sangat penting nih. Orang reka medis ada di sana.
Sip. Oke, terima kasih banyak Iya. Bu Kori Puspita ya. Sukses Sama-sama, selalu Pak untuk Sugeng. Prodi Rekam Medis Amin. Unjaya. Ya. Terima kasih. kasih. Ke sana.